Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sudah siap belajar hari ini? Sudah ya. Nah anak-anak, sekarang kita mau belajar lagi. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Tangan di depan dada, mata dipejamkan, sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Untuk penyertaan hari ini. Tuhan, berkati kami. Agar hari ini. Kami dapat belajar dengan lancar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, kita hari ini mau belajar banyak sekali. Nanti ada juga pelajaran bahasa Inggris. Iya, semangat ya anak-anak ya. Nah, nanti belajar apa Bu Gita? Nanti ada menyusun huruf, lalu juga ada melengkapi kalimat, menjawab pertanyaan. Lalu apa lagi ya Bu Por? Satu lagi. Membandingkan benda. Nah, membandingkan jumlah benda. Nanti diperhatikan ya videonya. Nah anak-anak, sudah disiapkan buku kegiatanku? Kita mulai lagi ya belajarnya, disiapkan bukunya. Yuk bersama-sama kita buka halaman 81. Sudah ketemu? Nah coba anak-anak perhatikan di halaman 81 ini. Di sini ada gambar Edo, Udin, dan temannya. Nah, apa yang mereka lakukan? Nih, coba perhatikan. Edo membawa bola. Kita baca ya dari atas ya anak-anak ya. Udin dan teman-teman suka bermain lempar dan tangkap bola di sore hari. Sore ini mereka bermain tangkap bola di lapangan. Perhatikan gambar cara Udin menangkap bola. Yuk, ini yang membawa bola Udin ya. Edo mau menangkap bola sama Benny atau siapa ini? Nah, ini mereka bermain di lapangan, bermain lempar tangkap bola. Yang digunakan alatnya apa saja anak-anak? Bola. Yang digunakan untuk melempar dan menangkap apa anak-anak bagian tubuh kita? Tangan. Nah, mereka bermain lempar tangkap bola di halaman menggunakan bola, ditangkap menggunakan tangan. Nah, kelihatan seru ya Udin dan Edo ya. Kita lanjutkan di halaman 82. Usai bermain tangkap bola, Udin pulang ke rumah. Udin segera mandi sore. Setelah rapi, Udin mengulangi pelajaran membaca. Udin belajar menyusun huruf menjadi kata. Ayo bantu Udin menyusun huruf menjadi kata. Nah, di sini anak-anak ada beberapa huruf yang disusun secara acak. Huruf apa ini? S, R, O, E. Kalau disusun jadi kata apa ya anak-anak ya? Sore, pinter. Sore ya. Huruf apa saja? Huruf S, ditulis di sini S, kemudian O, kemudian R, kemudian E. Sore, S-O-R-E. Sore. Kemudian yang kedua huruf apa ini? N, U, A, D, A. Kalau disusun menjadi kata apa ya anak-anak ya? Coba apa menjadi kata apa? Dari huruf U dulu. Udara ya, pinter. Bisa disusun U, di sini U, kemudian D, kemudian A, kemudian R dan A. Udara. U R U ya, U dulu. U D A R A. Udara, udara. Gitu ya. Kemudian yang nomor 3. S J E K U. Kalau disusun jadi kata apa ya anak-anak ya? Dari huruf S dulu. Disusun jadi kata apa?
Sejuk. Huruf apa saja nulis sejuk? Huruf S, huruf E, huruf J, huruf U, dan huruf K. Sejuk. Kemudian yang bawahnya, ini huruf apa? H, M, A, L, N, A, A. Kalau disusun jadi kata apa dari huruf H? Halaman. Ya, pintar. Halaman. H ditulis di sini. A, L, A, M, A, N. Halaman. H, A, L, A, M, A, N. Halaman. Kemudian yang di bawahnya ada huruf apa ini? T, N, A, M, N, A. Nah, kalau disusun jadi kata apa ya? Kita awali dengan huruf T. Huruf apa? Huruf T. Kata apa anak-anak? Siapa yang tahu? Man. Nah, huruf apa ini? T, A, ta, N, A, na, M, A, N. N. Ya. Tanaman. T, A, ta, N, A, na, M, A, N, man. Tanaman. Yuk, yang bawah sendiri. Dari huruf M, E, A, R, B, I, N. Disusun jadi kata apa ya? Dari huruf B, anak-anak. Coba siapa yang tahu? B, E, R, ber, M, A, ma, I, N. In. Bermain. Nah, yang paling bawah sendiri ini menjadi kata bermain. Nah, kita lihat dari atas. Tadi disusun jadi kata apa? Sore. Kemudian bawahnya udara. Yang ketiga sejuk. Berikutnya halaman. Berikutnya tanaman. Yang paling bawah bermain. Sudah bisa ya anak-anak ya menyusun huruf menjadi kata ya. Sekarang kita lanjutkan. Belajar membaca nyaring. Belajar membaca nyaring itu bersuara. Coba anak-anak membaca sambil bersuara ya, kedengaran ya. Ikuti Bu Pur yuk. Sore yang menyenangkan. Sore hari ayah Benny pulang dari kantor. Benny dan ibunya sangat gembira. Ayah Benny membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Benny. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Benny membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Benny membantu ibunya membawa kue. Ayah Benny merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Nah, ini sore yang menyenangkan anak-anak. Waktu ayah Benny pulang dari kantor. Ibu dan Benny terlihat sangat gembira. Karena apa? Ayah membawa oleh-oleh. Benny juga merasa senang. Ibu menyambut ayah dengan senyuman. Benny membawakan apa itu? Membawakan tas ke dalam. Sedangkan ibu sudah menyiapkan teh manis. Benny juga membantu ibu membawa kue. Nah, kita juga harus bergembira kalau kita bisa merasakan senang. Kita harus bersyukur. Nah, kita jawab pertanyaannya ya anak-anak ya. Yuk kita lihat soal nomor 1. Siapakah yang baru pulang dari kantor? Tadi siapa yang baru pulang dari kantor? Diingat-ingat dalam bacaan tadi siapa? Ayah Benny. Mengapa Benny sangat gembira? Karena ayah membawa apa tadi? Membawa oleh-oleh. Yang ketiga, apa yang dibuatkan ibu untuk ayah Benny? Ibu membuatkan apa? Membuatkan teh manis. Apa yang dibawa ayah untuk Benny? Tadi ayah membawa apa untuk Benny? Membawa oleh-oleh. Nah, di mana ayah Benny beristirahat? Ayah Benny beristirahat di mana? Di kamar. Ya, ayah Benny istirahat di rumah di kamar.
Nah, anak-anak, kita akan belajar melengkapi kata juga, melengkapi kalimat dengan kata. Coba perhatikan di bawahnya di halaman 84 ya. Lengkapilah kalimat di berikut ini. Pilihlah kata-kata dalam kotak. Kita baca dulu yuk. Kata-kata dalam kotaknya ada apa saja? Sore, mandi, pulang, istirahat, kudapan. Kudapan itu snack cemilan. Yuk kita isi bersama. Ibu membuat titik-titik yang lesat. Membuat apa ya yang lesat itu ya? Kudapan. Ibu membuat kudapan yang lesat. Nomor 2. Sambil titik-titik ayah membaca koran. Sambil apa ayah membaca koran? Sambil istirahat. Sambil istirahat ayah membaca koran. Yang ketiga. Pulang bermain, Benny segera apa kalau pulang bermain itu? Segera mandi. Mana kata mandi? Yang ini. Yang nomor 4. Pada titik-titik hari, ibu menyiram bunga. Kapan ibu menyiram bunga? Pada sore hari. Sore yang ini. Yang terakhir nomor 5. Benny menyambut ayah titik-titik kerja. Benny menyambut ayah apa? Pulang kerja. Benny menyambut ayah pulang kerja. Nah, anak-anak sudah bisa ya melengkapi kata, melengkapi kalimat dengan kata ini ya. Kata-kata yang ada di dalam kotak digunakan untuk melengkapi kalimat yang ada di nomor 1 sampai nomor 5. Sudah bisa ya, sudah jelas ya. Kalau sudah, kita lanjutkan belajarnya di halaman berikutnya. Coba perhatikan anak-anak. Saat di rumah sore hari. Yuk kita perhatikan, kita harus menunjukkan kebiasaan baik loh. Nah, setiap keluarga itu mempunyai aturan yang harus dipatuhi. Jika setiap anggotanya mematuhi aturan, rumah akan terasa tenang dan nyaman. Di rumah masing-masing juga ada aturannya. Kalau anak-anak mematuhi aturan, suasananya akan terasa senang ya di rumah ya, kerasan ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Sampaikanlah pendapatmu. Nah, kita lihat. Apakah gambar tersebut menunjukkan kebiasaan baik atau bukan? Nah, sampaikan alasanmu. Kita lihat dua gambar. Gambar yang A dan yang B. Gambar yang A ini ada gambarnya Lani sedang berebut mainan dengan adiknya. Boneka dengan adiknya. Baik tidak? Tidak baik ya anak-anak ya. Tidak ditiru ya. Yang kedua gambar B. Gambarnya Lani membantu ibu membawakan tasnya waktu ibu pulang dari kantor. Baik enggak? Membantu ibu? Baik. Ini kebiasaan baik. Anak-anak bisa menirukan, bisa mencontoh kebiasaan Lani yang baik. Yang B ya, bukan yang A ya. Dengan adik harus hidup rukun. Kita lihat lagi baliknya. Nah, tadi sudah belajar tentang hidup rukun. Sekarang kita akan belajar tentang gambar benda dan banyaknya. Kita akan membandingkan banyak benda ini anak-anak. Kita perhatikan dulu ya di halaman 86. Setelah mandi sore, Benny bermain di kamarnya. Sambil bermain, Benny belajar berhitung. Dia menghitung benda-benda yang ada di kamarnya. Coba perhatikan, ini ada gambar kelereng. Kelerengnya ada 15. Bener ada 15, kita hitung dulu yuk bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul ya, ada 15 ya kelerengnya ya. Sekarang spidolnya berwarna ada berapa? Ada 12. Nah, spidol berwarna ada 12. Anak-anak boleh berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya, ada 12 ya. Sekarang mobil-mobilannya ada berapa? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11 sama ya, mobil-mobilannya ada 11. Nah, kalau buku tulisnya ada berapa anak-anak? Buku tulisnya ada 12, kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya, ada 12 ya. Nah, sekarang kita akan mulai belajar membandingkannya. Benny membandingkan banyak benda-benda itu. Coba perhatikan di sini.
Kelereng Beni ada berapa tadi? 15. Mobil-mobilannya ada berapa? 11. Nah, kelereng Beni itu bila dibandingkan dengan mobil-mobilan itu lebih banyak, lebih sedikit, atau sama dengan ya anak-anak ya? Atau sama banyak ya? Nah, kelerengnya ada 15. Mobil-mobilannya ada 11. Nah, 15 itu lebih dari 11. 11 itu kurang dari 15. Jadi kelereng Beni lebih banyak daripada mobil-mobilan. Karena 15 itu lebih dari 11. Dan sedangkan 11 itu kurang dari 15. Nah, coba perhatikan kalau mobil-mobilan dengan buku tulis. Tadi mobil-mobilannya ada 12. Tadi mobil-mobilannya ada 11. Sedangkan buku tulisnya ada 12. Nah, coba anak-anak kita perhatikan. Mobil-mobilan Beni lebih sedikit dari buku tulis Beni. Karena apa? 11 itu kurang dari 12. Maka 11 ini lebih sedikit dari 12. Mobil-mobilannya lebih sedikit dari buku tulisnya. Karena 12 itu lebih dari 11. Seperti itu ya anak-anak ya. Kita lihat baliknya, kita isi bersama. Yuk. Coba kita perhatikan. Di sini ada bola tenis, di sini ada mobil-mobilan. Bolanya ada 16. Mobil-mobilannya ada 14. Anak-anak diminta mengerjakan. Tentukan dengan kurang dari atau lebih dari. Yuk kita isi bersama. Kalau 16 dibandingkan dengan 14 itu kurang dari atau lebih dari? 16 itu lebih dari, pintar. 16 lebih dari 14. Sedangkan 14 itu kurang dari 16. Nah, sekarang kita perhatikan yang gambar penghapus dan rautan. Penghapusnya ada 19, rautannya ada 17. Nah, kita perhatikan bilangan di atas yang 19 dan 17. Bilangan yang lebih dari 18 itu yang mana? 19 itu lebih dari 18. Nah, ini anak-anak, ini keliru soalnya. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini 17. Harusnya ini ditulisnya 17 ya. Salah ketik ini ya. Enggak apa-apa. 18 juga masih kurang dari 19. Ini harusnya 17. Bilangan mana yang kurang dari 18? Ini harusnya 17 ya. Bilangan mana yang kurang dari 17? Dari gambar ini, yang kurang dari 17 yang mana? Yang di sini. Kurang dari 17 yang mana? Yang kurang 14 dan 16. Yang gambar mobil-mobilan dan gambar bola tenis. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang tugas kalian. Nah, tugas anak-anak nanti mengerjakan latihan soal di halaman 89 dan di halaman 90. Ini nanti ditulis, dikerjakan di buku tulis tematik. Nah, soalnya apa? Kita baca dulu perintahnya. Manakah yang lebih banyak? Beri tanda centang. Nanti anak-anak buat lingkaran seperti ini, ditulis angkanya, bilangannya 14 atau 18. Nah, mana yang lebih banyak? 14 atau 18? Kalau 18 yang dicentang di sebelah sini. Begitu seterusnya sampai bawah ya anak-anak ya. Itu soal di halaman 89. Sedangkan soal di halaman 90, manakah yang lebih sedikit? Nanti ditulis bilangannya. Dilingkari-lingkari seperti ini, dibuat seperti ini, kemudian diberi tanda centang. Mana yang lebih sedikit? 14 atau 11 yang lebih sedikit? 11. Nah, ini nanti diberi tanda centang. Begitu seterusnya sampai bawah. Sudah jelas tugas hari ini. Hari ini kita belajar banyak, tapi tugasnya hanya ada satu, yaitu tentang bilangan, membandingkan bilangan. Seperti itu ya anak-anak ya. Selamat mengerjakan. Setelah ini anak-anak nanti bisa belajar bahasa Inggris. Semangat!
Nah, anak-anak sudah belajar dengan banyak ya hari ini. Banyak sekali. Nah, semuanya diingat dengan baik. Iya, diingat-ingat, dimengerti. Nah, pelajaran tematik hari ini cukup. Kita tutup ya dengan berdoa. Nanti dilanjutkan belajar bahasa Inggris. Jadi sekarang kita berdoa dulu ya. Ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hari ini kami bisa belajar dengan baik. Berkati kami dalam pelajaran selanjutnya. Dan kegiatan kami hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa ya, tugas-tugasnya dikerjakan dan dikirimkan ke Bu Pur dan Bu Dita. Semangat!